Selamat pagi. Senang sekali kembali di awal tahun 2024. Satu hati bersama-sama dengan saya Yohana Elizabeth ditemani oleh rekan saya. Pagi, saya Lucia Christina. Pagi ini siap untuk ngobrol-ngobrol ya Kak Yohana ya. Iya, berbicara 2024 rasanya waktu cepat sekali ya. Kayaknya baru kemarin ngerayain Natal, Lebaran, terus besok nih udah di depan kita nih sudah mau puasa lagi, terus mau Lebaran. Ya, Betul, jadi betul, betul. eh, berjalannya dengan waktu tidak terasa juga satu hati juga cukup lama sudah berada bersama-sama dengan kita semua. Dan semoga di tahun 2024 ini apa yang kita harapkan, kita taruh sebagai tujuan hidup kita dapat kita kerjakan seoptimal mungkin menghadapi semua tantangan menjadi berkat dan syukur yang harus selalu diingat kepada Sang Ilahi atau Kuasa ya. Nah, berbicara 2024 Kak Lucy, eh acaranya ngapain nih kemarin? Pesta kembang api kah? Kalau kita ini mah udah apa namanya santai aja jam jam 10 juga udah tidur nggak tahu tuh kembang api gimana. Udah nggak kuat matanya nggak bisa diajak kompromi. Itu biasanya terjadi karena faktor umur ya. Karena kalau yang muda-muda pasti masih semangat tuh gitu kan. Iya, Menghitung betul, gitu ya, 5, 4, betul. 3, terus begitu dor gitu ya, langsung kembang Iya, api di betul, mana-mana. Dan betul. dan ini memang juga tidak hanya di kita di Indonesia, tetapi juga untuk di dunia gitu ya. Semua menantikan pesta kembang api. Bahkan mungkin di kita ada yang mengikuti secara langsung di berbagai negara, karena biasanya mereka akan menampilkan kembang api di negaranya masing-masing. Nah, berbicara tentang tahun baru, kalau sih 2023 apa yang sudah dicapai dan apa sih 2024 yang diharapkan baik secara pribadi maupun juga mungkin untuk aku pintarnya nih. Kalau untuk 2023, puji Tuhan semua ramalan, prediksi semua ini, tapi kita boleh melewati semuanya ya. Semua berjalan smooth. Juga harapan saya ke depan, aku pintar, makin dikenal, makin banyak yang make gitu ya, makin bermanfaat untuk bangsa dan negara, khususnya di bidang pendidikan ya, sampai di anak-anak yang di 3T, daerah 3T. Dengan ada berita baru Palapa, Palapa udah naik dan sekarang tinggal nunggu operasionalnya. Semoga di tahun ini semuanya dapat berjalan lancar sehingga anak-anak bisa menikmati aplikasi Aku Pintar sampai ke daerah-daerah sih. Kayak anak itu aja Amin, sih amin. pengharapannya. Dan perlu diketahui aplikasi ini tidak berbayar ya, jadi jangan takut, jangan khawatir karena memang ini nilai edukasi yang kita berikan sebagai pelayanan atau nilai kasih sayang kita kepada dunia pendidikan, khususnya dari Aku Pintar ya Kak Lucy, begitu ya kurang Iya, lebih ya? betul, Oke, nah betul. berbicara 2023, 2024, saya juga senang sekali dengan headline dan saya berdoa juga headline semakin luas, semakin lebar wawasannya dan semakin banyak Amin. didengarnya ya followernya kurang lebihnya Hmm. harus berlipat-lipat dari tahun 2023. Amin. Tapi untuk mencapai itu tentu kita harus berani bergerak. Kita juga harus berani untuk mengatur strategi langkah-langkah apa mengejar mimpi itu. Nah, kalau Betul. sudah mengatur strategi langkah-langkah, tapi juga nggak mau gerak, itu repot Kak Lucy. Nah, jadi kita Hmm. pagi hari ini apa sih dan siapa tamu kita, Kak Lucy? Pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan generasi milenial atau Gen Z nih. I Dengan see. Kak Dalia. Silakan perkenalan Kak Dalia. Kak Dahlia masih di mute. Ya, silakan. Ya, baik. Halo Kak Lucy, halo Kak Yo. Perkenalkan nama aku Dahlia Safitri dari mahasiswa Unpam, program studi manajemen aku Kak. Sorry, UPAM itu di mana ya? Singkatannya apa ya? Universitas Pamulang, Oh, Hmm. oke. Semester berapa ini Dalia? semester 5. Tuh. Dalia ini masuk Gen Z ya ini ya? Ya, betul. Tuh. Nah, yuk. Pasti kemarin waktu tutup tahun ngelihat kembang api ya ini ya. Rayain Happy bareng banget ya. teman-teman. Bakar-bakaran juga ya? Iya, habis Iya. bakar-bakar kita lihat kembang api di HI. Ya. Tapi Hmm. juga ini sebetulnya kalau kita berbicara bakar-bakar juga ada bahayanya pada saat bermain kembang api atau petasan gitu ya. Kalau tidak di tanah yang lapang dan kosong. Karena kejadian di beberapa tempat akhirnya membakar, terjadinya pemicu kebakaran gitu kan. Itu aja sih. Jadi memang ini perlu diperhatikan bahayanya yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Selain senangnya ya, sukacitanya, tetapi kita perlu perhatikan itu. Nah, berbicara mager nih, tadi Kak Lucy kan judulnya kalau nggak salah apa tadi awal tahun. Anti mager dari Anti awal mager. tahun. Nah, gimana nih?
Iya, gimana nih eh, Dahlia nih menyambut tahun 2024 mungkin di akhir tahun ya aku nggak ngerti ya kalau Gen Z ya Hmm. Kak Yo ya happy happy gitu ya kalau kita yang seumuran kita ini Kak Yo kita bukan happy ya Kak ya ini namanya apa namanya waktu berkurang nih umur semakin berkurang ya kalau anak-anak Datanya kurang happy di bumi. kalau kita kalau kita merem aduh ini waktu waktu di bumi makin berkurang nih. Kalau Kak Dahlia apa yang dilakukan waktu akhir tahun kemarin nih? Mungkin kalau yang aku lakuin tuh ya nyambut tahun barunya tuh dengan kayak senang banget gitu bisa nata awal yang baru lagi buat ke depannya yang mimpi aku yang di 2000 tahun sebelumnya itu belum terlaksana mungkin di tahun depan bisa gitu sih jadi berbangga gitu kayak wah udah mau tahun baru lagi gitu. Hmm, iya, iya, iya. Nah, kadang-kadang kan kita habis liburan nih, Dahlia. Kan liburan kemarin. Terus gimana nih untuk mengusir nih? Aduh, mulai lagi. Aduh, capek banget nih rutinitas kembali lagi kuliah ini. Nah, padahal ada target atau mimpi nih yang mau dicapai. Nah, gimana itu ngelawannya itu, Dahlia? Hmm, kalau apa namanya ngelawannya tuh sih aku biasanya dengan bangun apa namanya bangun kebiasaan aku yang gak biasa tuh aku lakuin aku ubah mindset aku yang kemarin udah jalan-jalan berarti ayo mulai gerak lagi tadinya harus scroll TikToknya masih scroll tapi ya udah di stopin dulu dan mulai yang baru dulu gitu karena udah ada nih list ke depannya gitu Kak. Hmm, Di stopin yang keinginan yang harus dilakuin gitu. udah bikin resolusi ya. Mm-mm. 2024 mau ngerubah ini, saya nggak mau mager lagi, nggak mau main TikTok, nggak mau main sosmed, banyak-banyak waktunya begitu ya. Iya, mungkin jadi ya mau sih main, tapi nggak terlalu diporsir yang banyak gitu, Kak. Ya, ya. Ini Kak, kalau Kak Yo nih, gimana Mm-mm. nih? Akhir tahun kemarin, apa yang dilakuin Kak Yo nih ya? Selain merenung ya, umur semakin berkurang ya Kak Yo. Oke, saya rasa ini terjadi pada kita semua ya. Kalau kita berbicara pergantian tahun 2023 ke 2004 dan seterusnya gitu. Biasanya kita yang bijaknya, kita berbicara bijak, kita akan mengevaluasi nih. Selama satu tahun apa sih yang udah kita kerjakan? Terus apa sih yang ternyata satu tahun ini harusnya bisa ditempuh, ternyata tidak terlaksana karena kesalahan internal diri kita. Yaitu Hmm, tadi misalnya mager gitu ya, malas gerak, hmm, tidak punya motivasi. Nah, biasanya ini anak zaman now, kalau sih yang saya dapetin saat ini adalah mereka merasa gini, aduh, nggak ada motivasi deh gitu. Nah, bagaimana hmm, mau bergerak kalau tidak memiliki motivasi kan? Itu yang perlu hmm, diperhatikan. Setelah itu baru kita bisa menata yang dibilang pada saat penutupan tahun. Ini biasanya juga terjadi selain keriaan dengan pesta bakar-bakaran, di berbagai kita juga merenungkan dengan membawa dalam ibadah gitu ya, baik yang Kristen, Muslim, Hindu dan Buddha. Kembali kepada Sang Ilahi, lalu membawa dalam doa dan harapan-harapan yang ditaruh di 2024. Nah, ini yang memang terjadi di seluruh dunia dan di kita-kita juga untuk satu hati. Nah, dalam hubungan tentu juga banyak kendala-kendala yang tadi saya bilang, faktor internal dan eksternal. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin faktor internal. Kalau tadi Kak Dahlia bilang, eh, misalnya gitu ya, nggak mau main media sosial lagi, tapi terus dia bilang, boleh juga sih sedikit-sedikit. Nah, ini kadang-kadang tuh suka yang sedikit tanpa sadar akhirnya jadi lebih banyak. Akhirnya sama atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ini yang mengontrol diri yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau saya pribadi seperti biasa sama seperti Kalusi juga ya faktor U gitu. Jadi jam 10 tuh udah tidur, tapi setengah 12 bangun. Kebangun karena memang berisik banget banyak pesta pesta kebetulan rumah saya tuh dikelilingi orang pesta kembang api, petasan gitu ya. Jadi berisik yang ngebangun gitu kan. Nah, dan memang habis itu kumpul dengan anak-anak, selain mengucapkan selamat tahun baru, kita juga melakukan renungan dan melakukan, ya itu tadi, kita taruh sesuatu harapan dan apa sih yang kita ingin kejar. Nah, harapan yang kita ingin kejar itu bisanya dibagi menjadi 1 tahun, harapan pendek 6 per 6 bulan, harapan pendek per 3 bulan, lalu juga harapan yang harus dilakukan per minggu dan per hari. Nah, ini mungkin yang tidak terbiasa kalau sih dilakukan oleh banyak orang. Jadi hmm, melakukan harapan, menaruhkan harapan, tetapi tidak menaruhkan cara mencapai harapannya. Sehingga hmm, itu tadi malas gerak deh gitu loh.
malas untuk apa ya, memulai. Kan Hmm. katanya gitu ya, kalau udah mulai malas gitu, susah gitu. Saya ambil contoh nih, saya pribadi. Saya dulu setiap hari jalan pagi itu bisa 10 kilometer. Terus Wah. 3 bulan terakhir menuju 2024 karena kesibukan saya tidak jalan sama sekali. Di Hmm. 2024 untuk memulai lagi jalan dan saya tahu tidak bisa langsung 10 kilo lagi, itu harus mulai dari sekilo, 2 kilo, 3 kilo dan bertahap lagi sampai hari ini belum kelakuan gitu. Keinginannya ada, tapi belum dilaksanakan, mager. Tadi pagi Hmm. bangun gitu, tapi terus aduh, kok sayangnya setengah jam lagi enak nih tidur. Tidur setengah jam terus kebablasan, tahu-tahu udah pagi gitu. Nah, ini yang bisa dikatakan kita kadang-kadang terjebak dalam posisi seperti itu gitu ya. Hmm. Otak kita, mindset kita, udah deh nggak apa-apa deh, netralisir sekian menit, tapi nggak tahu ya kebablasan. Nah, ini yang memang perlu kita perhatikan pada saat kejadian kita menjadi mager gitu ya, malas gerak. Apalagi Hmm. kalau terkait dengan pekerjaan, karir gitu ya. Nah, pendidikan, sekolah, karena kan harus ada target, misalnya 4 tahun harus selesai, tapi karena males akhirnya nggak selesai 4 tahun, maka jadi lebih. Nanti kalau udah kayak gitu, akhirnya bertumpuk malah merugikan diri sendiri. Begitu sih kalau saya. Contoh Kebiasaan simpel pada diri untuk saya ini ya, sendiri. mengatur semua ya. Kalau Dahlia gimana? Ngatur ngatur apakah ada target misal mingguan seperti yang dilakukan oleh Kak Iyo? Ada sih kalau sih. Jadi kayak target mingguan tuh kayak aku mungkin seminggu nih harus ada olahraga walaupun nggak setiap hari gitu. Terus sebulan target sebulan aku harus ngelakuin apa? Aku harus ada pencapaian di target bulan bulan pertama dan bulan selanjutnya. Terus kayak aku bangunnya itu ya dengan cara aku kayak tadi yang Kak Yo bilang kan kita udah apa namanya udah ada nih keinginan tapi ditumpuk gitu rasa malesnya masih males. Tapi aku harus ubah mindset aku dulu gitu sebelum ngelakuin keinginan aku kayak ubah mindset aku itu tuh harus gitu harus dilakuin bukan cuman diinginkan aja. Jadi buat yang pertama tuh aku ubah mindset aku dulu sih itu harus aku lakuin, bukan aku cuman ingin doang. Nah, Dahlia sekarang kan di semester 5 nih ya. Iya. Tahun ini ya masuk semester 5 ya, ganjil ya. Nanti sekarang lagi liburan dan nanti naik semester 6. Oh, semester 6 ya, genap ya. Sorry. Genap. Nah, berarti Dahlia udah tahu dong ke depan nih semester 6 nih mau ngelaluinya gimana? Atau habis gitu sampai 8 ya, semester 8 ya Dahlia Nah, ya. betul. Nah, after nanti 8 udah punya diatur nggak ininya eh, targetnya, pencapaiannya gimana gimana udah di set nggak? Udah sih aku udah ngeset sedikit-sedikit nyicil kayak aku pengen tuh di semester 6 tuh udah punya anggaran judul gitu buat di semester 7 seminar proposal nanti. Jadi ketika semester 6 aku mikirin judulnya, aku punya rancangannya kayak gini. Nah, ntar semester 7-nya itu ketika seminar proposal aku tinggal tulis ulang dan dirapihkan lagi gitu. Kalau sih, terus di semester 8 aku ketik lagi skripsi aku kerjain dan insya Allah tepat waktu gitu kalau aku rancang dari sekarang. Gitu Nah, sih kalau aku. aku melihat ya, Kayu dengan Dahlia ini polanya Mm-mm. sama ya, terstruktur gitu ya ini. Kalau saya tuh Kayu, kalau Mm-mm. saya mengalir sistemnya Kayu, jadi harian gitu. Hari ini mau ini udah nyasain, nggak ngepikirin gimana ya seminggu lagi, apalagi bulan depan. Saya tuh nggak kejauhan mikirnya gitu Kayu, apalagi yang Kayu tuh setahunan gitu ya. Aduh saya nggak bisa ngebayang tuh Kayu. Saya tuh mengalir aja gitu ya. Pokoknya hari ini saya mau ini udah selesai, ya selesailah. Besok tinggal mulai lagi mikir apa begitu. Gimana tuh Kak Yu? Ya, Bagus nggak sih yang semacam kayak begini nih, pola seperti ini Kak Yu? ya, jadi sebetulnya gini, kalau kita berbicara mager, tergantung balik lagi kepada karakter orang masing-masing. Hmm. Satu itu. Terus kedua adalah biasanya juga tidak hanya terjadi karakter, tetapi jadi kebiasaan habit. Kalau Hmm. kayak yang kata Kak Lucy, kita biasanya flow aja, ikutin aturannya, ikutin anginnya gitu kan ya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip bukannya tidak terorganize gitu, tetapi memang Hmm. sudah terbiasa ke habit, kebiasaan dilakukan seperti itu dan biasanya pada titik-titik tertentu stresnya itu akan menjadi lebih tinggi daripada orang yang terorganize. Hmm.
Iya, Kenapa? iya. Karena orang terorganize dia sudah ngerti nih langkahnya ini. Jadi kalau dia tidak dapat ini, oh saya udah harus plan B nih, harus plan C. Jadi otaknya terbiasa berpikir untuk solving the problem. Nah, tetapi Hmm, kalau orang-orang yang biasa flow with, let it hmm, go atau lakukan itu, pada saat dia dapat tantangan masalah, selama tantangan masalah itu dia bisa bergumul dengan baik, itu fine. Tapi kadang-kadang kan tantangan itu tidak bisa kita prediksi ya, kita pengennya begini-begini aja ya, jangan lebih ini kan enggak gitu kan. Namanya tantangan itu kan datangnya biasanya dari faktor eksternal, faktor luar gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang faktor internal lebih kepada motivasi diri, tetapi faktor luar biasanya banyak tergantung dari cuaca, suasana, segala sesuatu yang dilakukan oleh lingkungan, bahkan oleh orang lain sosialisasi kita. Nah, ini yang perlu akhirnya kita bisa satu sisi kalau kita bisa naik kelas membuat kita menjadi lebih dewasa dan bijaksana. hmm, Tetapi di satu sisi kalau kita tidak siap, maka kita akan mendampak memicu stres. Nah, stres hmm. yang sudah berkepanjangan menjadi depresi, depresi yang sudah kepanjangan menjadi penyakit kejiwaan. Nah, ini yang sebetulnya kenapa sebaiknya memang dari kecil kita membiasakan tertata. Contoh sederhana kalau sih di satu hati yang kita bisa lakukan, misalnya nih, kita lakukan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita yang masih kecil. Besok pagi sekolah, pakaian sekolahnya ini, pakaian mainnya ini, pakai. Nah, itu kan udah menata, sebetulnya sudah melatih. Hmm. Sederhana ya, nggak kepikiran mungkin. Seperti terbiasa habit gitu. Tapi sebetulnya itu sudah melatih kita. Lalu pada saat dia punya sekolah, ada PR, ada orang-orang yang ini tadi, orang-orang yang melakukan pekerjaan rumahnya di sekolah bahkan gitu ya. Wah, Hmm. ntar nih jam 10 datang jam 7 deh, ngerjain 3 jam sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga ada yang seperti itu, bahkan juga ada yang menyelesaikan PR yang dikasih hari ini pulang dikerjakan habis itu sudah lega. Nah, ini kita bisa lihat perbandingan ya Kak Lucy, bagaimana akhirnya efektivitas waktu yang dimiliki, tingkat stres yang dihadapi tentu sangat berbeda. Hmm. Ini Hmm. contoh yang sangat sederhana. Kalau kita berbicara faktor eksternal dari mager. Nah, kalau secara psikologi, sebetulnya mager itu bisa dilakukan, disampaikan sebagai perilaku apatis gitu ya, atau behavioral apati kalau dibilang dalam dunia psikologi. Di mana perilaku yang tidak peduli atau tidak mau tahu atau cuek, menganggap ah udahlah, ya itu tadi ngegampangin gitu ya. Nah, Hmm. kalau kita sudah seperti ini, biasanya berdampak negatif. Nah, kalau sudah berdampak negatif, biasanya larinya kepada kesehatan fisik dan mental. Kalau Hmm. kesehatan mental yang tadi saya sampaikan tuh Kak Lucy, Hmm. stres, Hmm. stres, stres, terus kalau dia kebetulan dapat lingkungan yang tidak mendukung, Hmm. akhirnya menjadi menyalahkan diri, mengecilkan diri, dan depresi. Gitu. Tapi kalau Hmm. dia mendapat lingkungan yang mendukung, yang melihat, coba deh kamu masuk ke sini, itu adalah proses. Semua adalah berproses. Tapi balik lagi, kita mau proses yang gimana nih? Apakah kita mau proses yang dalam tanda kutip kayak peribahasa gitu ya, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu, atau yang kita mau besar pasak daripada tiang, kan tinggal mencari itu gitu ya, besar pasak daripada tiang bukan pengeluaran dalam keuangan, tapi pengeluaran dalam waktu misalnya, dalam Hmm. waktu bermain pengeluarannya lebih banyak daripada yang memakai waktu yang manfaat lebih dulu. Jadi sebaiknya kalau kita mau resolusi di tahun 2024, yuk mulai dari situ dulu deh. Oke, nggak usah Hmm. kepanjangan 1 tahun, nggak usah kepanjangan 6 tahun. Kita buat 2 hari dulu deh. Hmm. Biasain 2 hari nih gitu. Nah, saya biasanya memberikan pada saat jadi menjadi pembicara, saya suka melakukan trik seperti ini, Kak Lucy. Kita Hmm. bikin pertama tiga, tiga dulu gitu, ganjil ya. Tiga Hmm. dulu kegiatan buat besok ngapain yang kita mesti dapat capai. A, B, C. Malam nih, udah selesai, mau tidur, kita lihat dari A, B, C yang kita target ini dilakukan tidak. Hmm. Katakan tiga, tiga ini nggak dilakukan, nah maka dicari penyebabnya. Kenapa? Apakah faktor internal, apakah faktor eksternal? Kalau Hmm. faktor internalnya karena mager dan sebagainya, nah itu mesti dicari lagi, digali. Si motivasi dirinya digali lagi, gimana caranya ngebakar. Karena kalau Hmm. ada api, ada sumbunya, tapi nggak ada minyak, kan nggak kebakar juga. Nah, Hmm. artinya kita mesti cari nih minyaknya. Apa nih yang membuat kita mau nih mencapai yang ini? Tapi misalnya dari tiga ini kita baru lakuin satu. Ada dua yang belum dilakukan. Find out. Nah, Hmm. setelah itu misalnya yang kedua. Yang ketiga, misalnya oh tiga-tiganya dilakukan. Excellent. Berarti besoknya put lagi tiga. Nah, yang berikutnya jangan tiga, tapi empat. Oh, iya, iya, iya. Berikutnya lagi lima. Tanpa kita sadarin, akhirnya
kita sudah terbiasa menata atau membiasakan diri kita lebih organize dalam waktu, ya. Kenapa tadi itu? Nah, kalau 5 ternyata udah lama-lama udah 5, 7, 9 gitu ya. Akhirnya kita merasa gini, pada saatnya kita harusnya masih kerja, harusnya masih mikirin, kita udah tenang, relax. Baik di dunia Hmm. pekerjaan, baik dunia sekolah gitu ya. Kalau tadi misalnya skripsi, udah tentuin judulnya, udah mikirin mau kuantitatif atau kualitatif gitu. Karena itu kan sudah mulai berpola, berstruktur gitu ya. Nah, ibu Hmm. rumah tangga juga gitu. Makanya kan Hmm. kalau di satu hati di dalam rumah gitu ya, dikasih uang belanja gitu ya. Uang belanjanya cuma 500.000 gini. Tapi pengen makan, misalnya pengen makannya harus ada makanan mewah gitu dalam 500.000. Hmm. Ini satu kali dalam 500 hari 100.000 misalnya. Nah gimana caranya? Berarti kan dia mesti ngirit nih 4 harinya nih. Jangan nasi garam Hmm. ya kalau sih ya. Tapi paling nggak kan sayur, telur, itu kan juga udah nabati yang bagus. Nah, ini yang bisa kita atur tata. Jadi sebetulnya mager itu tidak hanya terjadi kepada diri kita dalam melakukan kegiatan, tetapi juga dalam banyak hal. Dalam ekonomi, dalam sosialita, dalam keluarga, dalam perhatian. Nah, tadi yang dibilang secara psikologis adalah nilai apati atau behavioral apatis gitu ya yang bisa kita lakukan tidak mengganggu akhirnya menjadi mental dan perilaku fisik. Karena kalau udah jadi mager tuh kan biasanya malas gerak ya gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Kayaknya udah nyaman di satu posisi seperti itu, terus ya akhirnya juga nggak jadi sehat sih. Hmm. Gitu. Nah, kadang-kadang nih, Kayu, kan kadang-kadang itu kita udah pasang tujuan misalnya ya, target gitu ya. Terus kita kepikiran nih, kalau mikirnya udah dipersiapin, aduh masalah, ntar di situ nanti ada ininya penghalangnya, oh ada ininya struggle-nya, ini. Jadi males habis gitu, kayak aduh capek ya kayaknya ya, ngadepin ini, belum nyampe ke targetnya aja, udah mikirin nanti ini halangannya ini, jadi males tuh Kayu. Gimana tuh apa mensiasatinya tuh? Itu banyak yang seperti itu kalau sih. Hmm. Kadang-kadang Nikung udah jadi ya. ketakutan dulu gitu ya. Udah udah malas dulu untuk apa ya? Untuk ya itu tadi terlalu overthinking. Nah, Terlalu pikir terlalu panjang jauh ke sana. Nah, kadang-kadang memang ada bagusnya kita overthinking. Artinya sebetulnya kita bisa mensiasati kalau kejadian ini terjadi apa. Tetapi balik lagi, jangan sampai overthinking itu membatasi kita untuk bergerak. hmm, Overthinking bagus pada di posisi yang baik mensiasati. Tapi overthinking yang menjadi tidak baik adalah menghambat kita untuk bergerak. Nah, overthinking ini akhirnya gimana? Ya tadi gitu kan, merusak fisik dan mental. Kalau udah overthinking, males akhirnya merasa takut, nggak kepengen ngapa-ngapain juga buntutnya. betul, betul. Ya kan? Karena udah ketakutan dulu. Nah, kebayang nggak sih kita nih gitu loh. Contoh misalnya ya, eh saya sering kata begini nih. Kita baru tahu ya kemarin kejadian besar di 2024 ada dua. Yang pertama adalah gempa di Jepang. Hmm, Yang kedua adalah pesawat yang terbakar. Ya, hmm, pesawat yang terbakar, tetapi semuanya selamat, full. Ya, passengernya selamat dalam waktu 1,5 menit. 90 detik, kebayangin, dalam waktu 1,5 menit. Nah, kenapa? Karena pada saat itu mereka sudah terlatih untuk melakukan prosedural sesuai dengan apa yang ada, follow the instruction, mau mendengar, dan melakukan. Kalau dia overthinking, dia akan berpikir gini, aduh nanti kalau saya berangkat pakai pesawat, pesawatnya ada apa-apa, udahlah gak usah berangkat gitu. Ganti hmm, nih, mundur hmm, ke kereta. Nanti kalau kereta gerbongnya begini-begini, nggak jadi. Akhirnya nggak berangkat kan? hmm, Yang rugi siapa? Akhirnya nggak tercapai. Nah, ini yang dibilang overthinking tidak pada tempatnya. Tetapi overthinking yang pada tempatnya, contohnya pada saat misalnya pesawat terbakar kemarin. Nah, pada saat dia terbakar, terdesak, orang panik. Itu udah pasti. Apalagi lihat api. Dan dia nggak punya wawasan kalau pesawat kebakar itu dia tidak akan langsung ke dalam, tapi mengcover luarnya dulu. Dia ada tuh, nggak nama ilmunya seperti itu nggak akan sampai ke sana kepada penumpang. Tetapi karena dia sudah terbiasa tidak overthinking dan melakukan mau mendengar apa yang diinstruksikan oleh pimpinan dan mereka turun tidak memikirkan barangnya, tidak tidak dorong-dorongan, maka semuanya selamat. hmm, Jadi ini yang dibilang overthinkingnya bagus di sini. Tapi untuk menyelamatkan diri, bagaimana membawa diri untuk selamat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai banyak kejadian kita tuh terlalu berlebihan takutnya, sehingga ketakutan hmm, itu membuat kita tidak berani bergerak.
kebayang kalau sebuah negara, Indonesia katakan dulu gitu ya, orang-orangnya overthinking, ngadepin Belanda, ngadepin Jepang, kita nggak akan merdeka. Betul, betul. Kita akan terus dijajah gitu. Mm-mm, mm-mm. Bahkan mungkin sekarang pun kita akan dijajah dengan teknologi kalau kita ketakutan duluan. Oh takut nih, ntar ada AI, ntar begini, ya udah antepin lama-lama semuanya robot. Hmm. Nah kita lupa kodrati kita sebetulnya kita memiliki overthinking itu baik selama itu dilakukan di posisi yang baik. Tetapi jangan sampai overthinking itu menghambat kita. Rugi, rugi banget. Karena nanti yang itu kan yang di mana-mana katanya penyesalan itu datangnya di belakang ya Kak Lucy, bukan di duluan. Kalau di duluan namanya bukan penyesalan katanya. Down payment. Down payment DP. Nah, ini yang Nah, jadi banyak Kak Lucy yang seperti yang Kak Lucy sampaikan dan saya rasa hampir di semua generasi, di semua umur, di semua keadaan kita kadang-kadang melebihi itu apalagi kalau kita punya traumatik. Kalau kita punya hmm. traumatik, maka kita akan jauh lebih ketakutan, jauh akan lebih hati-hati. Makanya untuk traumatik tertentu perlu dibantu penanganannya. Gitu. Oke. Nah, kita tarik nih ya ke dunia Gen Z nih. Seperti kalau si Dahlia kan persiapan untuk skripsi ya, judul. Nah, Dahlia udah kepikiran nggak kalau ntar mikir judul ya, nyari judulnya di mana, ntar belum ditolak. Nah, itu kan faktor-faktor penghambat yang kita sudah punya target nih. Nah, gimana itu Dahlia mempersiapkan semuanya itu sehingga faktor-faktor penghambat itu tidak membuat Dahlia patah arang nih untuk cari judul karena kan untuk judulnya aja Kak ya kan susah. Judul itu mengajukan nggak sekali kan oke setuju kan masih berkali-kali gitu ya ditolak diperbaiki belum nyari nemunya di mana. Nah itu Dahlia gimana itu. Eh, udah ngebayangin nggak itu kerepotan keribetannya itu dan gimana menyiasatinya tuh Dahlia. Hmm. Betul banget kalau sih kayak aku tuh udah sering overthinking sekarang kayak yang tadi dijelasin kayak overthinking ke depannya aku nanti ngejalaninnya seperti apa. Terus untuk menyiasatinya sih ya nggak terlalu dibanyakin. Jadi kayak aku kurang-kurangin. Mungkin overthinkingnya ya di judulnya dulu, baru ke sananya. Jadi jangan sampai yang emang belum dilaluin aku pikirin dulu gitu. Yang emang udah ada di depan mata aku dulu yang aku pikirin. Misalnya nanti udah di depan mataku aku harus mikirin judul. Terus aku ya dengan cari tahu lewat media sosial atau teman-teman terdekat aku yang udah memang udah lulus yang punya pengalaman lebih yang Hmm. bisa tuh ngebantu overthinking aku gitu. Jadi Dahlia udah ada kiat-kiatnya ya. Ntar aku narik judul dari ini sosmed, dari ini teman-teman ya. Udah ada kiat-kiatnya ya Kak ya. Apakah ini semua harus seperti itu ya Kak ya? Misalnya kita pasang nih target gitu ya. Terus kita memikirkan jalannya gimana nih untuk nyampe target itu. Itu kita udah pikirin juga tuh Kak ya. Sebaiknya Cara-caranya. demikian loh. Harus ya, bukan sebaiknya tapi harus. Hmm. Kebayang nggak gini? Kita tinggal di Jakarta, terus kita bilang kita mau ke Bandung. Hmm. Tapi kita nggak mikirin mau pakai kendaraannya apa, jarak tempuhnya bagaimana. Terus kalau kita pakai kendaraan umum bayarnya berapa? Hmm. Kalau kita pakai Hmm. kendaraan pribadi bensinnya tolnya berapa? Maka Hmm. kita nggak jalan-jalan, kita di Hmm. rumah aja. Atau kita nekat jalan, gitu ya. Hmm. Kita datang nih pakai pribadi, terus kita nggak isi bensin, di tol nggak ada Hmm. pom bensin, maka terjadi mogok. Apa yang Hmm. terjadi? Yang merugikan kita. Lalu kita oke lah kita pakai kendaraan umum. Begitu kita nyampe mau bayar, ternyata nggak ada duitnya. Kan nggak berangkat juga Hmm. gitu. Makanya perlu Hmm. sekali kita apapun itu, bahkan dalam rumah pun yang saya bilang, masak aja Hmm. itu perlu disusun gitu ya. Hari ini mau makan apa, masaknya apa, harganya berapa gitu. Makanya kan kalau di pemerintah suka harga cabai naik rame, harga daging telur naik rame gitu ya. Karena balik lagi, karena kita sudah menyusun. Apalagi kalau kita Hmm. berbicara tentang sekolah, apalagi kita berbicara tentang karir, yang pada ujungnya adalah untuk menghidupi kita pribadi dulu Hmm. sebelum kita menghidupi orang lain. Ya, nah, ini Hmm. memang kenapa saya bilang bukan sebaiknya tapi harus karena akan terlihatan lucu sekali. Kita taruh, kita bisa bisa name it lah. Apapun yang kita mau harapkan di 2024 pergi ke bulan ke apa gitu ya, yang sesuatu yang kesannya wow gitu ya, jadi presiden atau apa itu bisa. Semua orang punya fasilitas itu gratis, tidak Hmm. harus bayar.
Menaruh Mm-mm. harapan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, nggak ada yang perlu bayar. Tetapi ingat lagi, pada saat kita menaruh harapan kita yang tinggi, lihat kapasitas kita. Hmm. Sejauh apa kita mampu. Ya, bukannya mengecilkan, tetapi tentu ada proses. Mm-mm. Kalau kita berharap misalnya kita pengen terbang ke bulan gitu ya. Nah, kita lihat fisik kita memungkinkan tidak, akses ke sana ada apa tidak, Mm. prosesnya seperti apa, bisa terjadi apa tidak gitu kan. Kalau ternyata oh nggak bisa nih, turunin jangan ke bulan gitu. Terbangnya mungkin nggak usah keluar negeri, Indonesia dulu deh gitu ya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, tadi yang Kak Dahlia lakukan untuk skripsi itu menentukan judul dulu. Nah, judul aja kan pada saat kita bilang menentukan judul, kita akan melihat lagi guru pembimbingnya siapa, kekuatan si pembimbingnya sejauh apa. Karena ini sedikit share juga kalau ini terjadi sama saya. Waktu kuliah dulu di salah satu universitas, saya nggak perlu sebutin namanya, saya punya ideal untuk menaruh judul skripsi itu sesuai yang saya harapkan tentang daya juang dan kreativitas gitu ya. Karena saya senang sekali berbicara daya juang, saya senang sekali berbicara kreativitas. Tetapi Mm. kenyataannya pada saat saya menyampaikan judul itu, saya sampai ganti judul 7 kali. Uh, Masih tetap semangat ya Kak Yu itu? Oh enggak, jujur enggak. Kebayang karena pada saat kita melakukan judul itu kan kita sudah harus masuk ke bab satu, latar belakang dan segala macam, betul kan Dahlia? Nggak cuma Hmm. judul doang kan, harus ada latar belakang dan segala macam. Tinggal bab 3 doang menyempurnakan. Jadi kebayang ya 7 kali gitu. Dan saya tadi tetap semangat, enggak putus asa, karena saya sempat pengen pindah ke universitas lain, karena itu Hmm. tadi gitu. Tapi karena ada faktor lingkungan dari saya yang membuat saya, ayo kamu bisa, salah satu Hmm. dosen gitu ya, saya akan backup kamu. Nggak usah, saya sampai udah datang tuh ke universitas itu gitu ya, untuk ganti gitu ceritanya. Karena buat saya bukan bukan title yang saya perlukan kan gitu ya, ilmu. Terus teman saya yang satu bilang ini, udah jangan terlalu ideal. Dosen PA-nya ilmunya apa? Gitu. Kekuatannya dia apa? Terus saya lihat anak usia dini, ya udah lu ganti aja anak usia dini, dia bilang gitu. Nah, pada Hmm. saat saya masukkan anak usia dini, langsung di approve. Nah, Hmm. ini juga faktor-faktor eksternal kalau kita berbicara tentang harapan Hmm. menaruh tinggi. Kadang-kadang idealisme kita juga perlu berbicara toleransi dengan ego kita, dengan apa Hmm. yang ada. Karena kan tujuannya pada akhirnya bukan tentang kita. Tujuan pada akhirnya ilmu yang kita dapatkan kita bisa serap gak? Terus kita bisa berikan lagi buat orang lain apa enggak? Hmm. Kalau tujuan akhirnya pada kita, maka itu tidak akan mencapai hal yang gangguan fisik akan terganggu, gangguan mental apalagi. Karena fokusnya di diri kita kan, maunya kita, maunya kita. Kalau sudah maunya kita, egonya kita, happiness atau kebahagiaan itu akan menjadi kurang atau minim gitu ya. Jadi kenapa kita harus berpikir kadang-kadang mager ini harus bisa membuat kita menjadi berpikir 2 kali untuk dapat bisa apa ya memotivasi yang tadi saya bilang kurang lebih seperti itu sih Kak Lucy. Jadi tadi saya bilang kenapa bukan sebaiknya tapi wajib dan seharusnya karena itu tadi gitu. Kita nggak akan sampai tujuan kalau kita nggak tahu mau pakai apa dan bagaimana caranya. Empat hal lah kalau sih. Iya, iya, iya. Jadi aku menangkap ya, Gitu. mungkin yang membuat kita itu semangat nih, Kak Yu, nggak mager lagi. Mungkin setiap hari kita akan berpikir, mungkin hidup saya hari ini itu mau bermanfaat apa ya? Jadi apa ya hidup saya ini bermanfaat? Sehingga itu membuat kita itu semangat ya Kak Yu. Kalau kita memikirkan ya seperti kayak ngomong, untuk orang lain, diri kita itu bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat, berguna buat orang lain. Kayaknya itu lebih membuat semangat kita, motivasi kita untuk lebih baik lagi ya Kak Yu ya. Dan Ya, itu yang dan membuat orang makin kreatif ya Kak Yu. Saya mau apa lagi nih? Saya mau berkarya apa lagi nih? Agar hidup saya bermanfaat. Seperti Dahlia mungkin ambil judulnya nanti akan berpikir, apakah judul saya ini akan bermanfaat buat orang lain? Nggak cuma sekedar kita untuk lulus kan ya Dahlia ya. Tapi Betul. biarlah itu hasil hasil skripsi itu syukur-syukur itu bisa berdampak ya, bisa digunakan untuk selanjutnya ya. dan Kepada mungkin kalau saya boleh tambah contoh gitu ya kalau sih, Mm-mm. aku pintar kan juga dibuat untuk siapa sih aku pintar di belakangnya, tapi manfaat apa yang bisa disampaikan. Kalau tadi Mm-mm. kalau sih sampaikan bisa bermanfaat untuk 3T,
bisa bermanfaat untuk Indonesia secara khusus gitu ya dalam dunia pendidikan, artinya kan balik lagi bukan kepada siapa orang-orang di belakangnya, tetapi Mm-mm. apa kontribusi yang bisa diberikan. Nah, kalau kita berbicara Aku Pintar mungkin sudah luas skopnya, udah internasional dan nasional gitu. Tapi setidaknya Hmm. kita mulai dari diri kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini, maka pola pikir kita akan terbiasa menjadi pola pikir yang positif. Hmm. Iya, Gitu. iya. Jadi mager itu jadi nggak jadi mager ya, kayak karena kita semangat nih ya. Hari ini aku mau buat apa nih? Hari ini buat Iya, apa? itu Gitu salah ya, Kak ya. satunya ya. Betul. Hmm. Nah, Dahlia sendiri eh, planning ke depan nih, rencana ke depan nih, Dahlia. Apa yang mau dilakukan ke depannya nih, Dahlia? Di semester-semester yang berikutnya atau bahkan nanti selesai skripsi nih, apa yang dipersiapkan nih supaya Dahlia nggak mager lagi nih? Hmm, mungkin aku benar-benar setelah skripsi ataupun sebelum skripsi di kehidupan tahun ini gitu, ya aku akan mencari kesibukan gitu, Kak. Nggak ada waktu luang yang ngebuat aku tuh buat males gitu. Kan kalau misalnya udah aku targetin, wah aku harus ke sini, aku harus kerjain sesuatu ini. Itu kan berarti aku udah coba buat ngilangin rasa mager itu gitu. Terus ya planning aku biar bisa punya kerjaan yang sesuai sama passion aku sih Kak. Itu yang kayak aku pengen coba lanjutin ke depannya. Iya, mungkin buat buat adik-adik kita nih Kak Ayu ada pesan nih buat adik-adik kita mungkin yang lagi, aduh waktunya senggang banyak nih daripada main game yang nggak jelas, sosmed yang nggak jelas. Di Aku Pintar kami punya fitur minat pintar. Di situ kita bisa tahu tuh kegiatan eskul nih, eskul ya yang cocok dengan kepribadian. Nah, itu bisa di situ digali sehingga waktu kita menemukan kegiatan apa yang paling kita suka dan kita mau dalamin, itu bisa kita gali ya kayak waktu Ya, dipakai untuk menggali, meningkatkan potensi diri. Bahkan di Aku Pintar ada kelas-kelas kursus pintar dengan harga yang terjangkau untuk adik-adik yang mau menambahkan skillnya sehingga waktu itu nggak terbuang cuma-cuma ya kayak ini salah satu yang bikin supaya nggak mager nih semangat terus karena melakukan sesuatu hal yang disukai begitu Kak Yu. ya. Sebenarnya juga bisa dikatakan begini Kak Lucy. Misalnya kita mengatakan kita melakukan sesuatu hal yang disukai atau passion atau hobi yang tadi Kak Dahlia bilang ya, hingga larinya. Tapi juga kita bisa lakukan begini Kak Lucy. Ini satu trik yang saya coba Hmm. share juga kepada Hmm. kita semua satu hati pagi hari ini. Cari sesuatu yang baru Hmm. ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan atau mungkin belum tentu kita sukai, tetapi kita bisa coba. Hmm. Misalnya gitu kan, ini namanya resolusi gitu ya. Hmm. Saya takut renang gitu ya, takut air. Maka tahun 2024 ini saya mau belajar berenang. Atau Hmm. gini, saya pengen melakukan sesuatu, nggak kepikiran nih. Tiba-tiba mikir, ah saya pengen belajar bahasa Jepang deh gitu. Jadi Betul. bukan sesuatu, tapi tanpa kita sadari kita sudah mengisi masukan-masukan yang positif. Jadi selain Hmm. yang kita sukai, kita juga bisa melakukan membuat, karena gini, saya percaya setiap orang itu punya kompetensi yang sama, Betul. ya, punya bakat dan talenta yang sama. Yang membedakan adalah orang ini mau tekun atau tidak. Melakukan ketekunan membutuhkan suatu motivasi supaya tidak mager gitu ya, tapi mendapatkan hasil. Nah, Hmm. cuman prosesnya memang berbeda. Ada Hmm. yang orang menyerapnya satu kali sudah dapat, ada orang yang mesti 10 kali baru dapat. Hmm. Daya serap yang beda gitu ya. Nah, Hmm. ini yang perlu kita perhatikan. Maka yuk sama-sama di 2024 ini bukan nggak boleh main, boleh. Tapi Hmm. yuk, kalau saya suka bilang gini, coba deh di list. Hari ini mainnya berapa jam, ngerjain ini berapa jam, nolongin orang tua berapa jam, atau kita nolongin suami atau istri kita, ayah atau ibu kita berapa jam, sehingga itu tadi kita evaluasi pada malam hari. Oh ternyata kebanyakan main nih, nggak Hmm. jadi produktif gitu. Tapi kalau Hmm. seorang itu ternyata memang main itu menjadi penghasilannya, kan banyak juga ya Hmm. anak-anak sekarang yang bermain menjadikan penghasilan. Nah itu perlu diperhatikan lagi. Hmm. Seberapa besar sih penghasilannya? Dampak buat kesehatan mental fisiknya seperti apa? Nah itu balik lagi kan sebetulnya kepada olah tubuh kita masing-masing pada akhirnya.
Jadi ini yang Hmm, perlu yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bagaimana sih kita itu bisa gerak, mm-mm. bisa mau maju di 2024 mumpung baru hari keempat gitu ya. Yuk kita set up semua sama-sama mimpi kita, harapan kita dengan tindakan. Jangan cuma ditaruh atau ditulis di tembok atau dalam pikiran kita tapi tidak ada geraknya. Itu sih Kak Lucy. Betul. Betul sih ya Kak Yo. Memang pertama kita harus setting goal ya, maksudnya target ya Kak Yo, paling paling simple ya. Habis gitu kita memikirkan cara-caranya, persiapan apa yang dilakukan untuk mencapai target yang kita mau. Terus kemudian kita menambahkan dari kompetensi kita ya Kak Yo ya, dengan keterampilan-keterampilan yang akan nanti mungkin akan berguna untuk mencapai target itu Kak Yo ya. Itu Betul sekali. motivasi yang membuat kita itu jadi males apa jadi nggak males bergerak ya Kak Yo. Karena ada aja sesuatu yang baru yang kita lakukan, sesuatu yang baru yang kita tambahkan kepada potensi diri ya Kak Yo. Betul. Dan itu adanya di kita, bukan di orang lain gitu. Jadi jangan pernah merasa kita nggak bisa begini karena Mm-mm. mulainya dari diri kita. Dan kita Mm-mm. perlu ketahui mungkin yang ibu-ibu gitu yang tadinya senangnya nonton drama sampai nggak kemana-mana, nggak gerak gitu ya. Coba dia bisa bikin kue, kan nggak ngerti Mm-mm. suatu saat ilmu Betul, kuenya bisa berguna atau ilmu masaknya berguna gitu ya. betul, Nah ini betul, betul. adik-adik juga buat di sekolah atau di kuliah juga begitu kan. Ada banyak kegiatan di kampus atau di universitas atau juga di sekolah, OSIS gitu ya, yang bisa dilakukan yang bermanfaat untuk secara psikologi sosialisasinya dia juga terbentuk gitu. Gitu. Ih, menarik sekali ya pagi ini ya Kak Yo. Eh, Iya, dan nggak terasa Kak Rusi kita udah di penghujung satu hati di pagi hari ini. Cepet ya waktunya ya. iya, nggak berasa nih. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan pagi ini bermanfaat buat semuanya ya Kak Yo ya, buat para Betul. pendengar dari Amin. Hotline. Ya, Dahlia sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman di kampus mungkin, atau buat keluarga dan teman-teman di rumah. Silakan. Mungkin dari aku buat teman-teman semua dan yang menonton, kita tuh harus kayak mulai gerak gitu kan. Jangan nurutin mood kita, jangan nurutin overthinkingan kita. Itu dicicil apa yang kita bisa, apa yang kita laluin sekarang, dilalui sekarang dulu. Jangan dipikirin yang emang belum terlalui gitu. Boleh di to-do list, dibuat list yang spesifik yang benar-benar bisa buat dilakuin ke depannya. Itu sih kayak salam dari aku. Terima kasih. Nah, kalau Lucy sendiri mungkin ingin disampaikan apa nih buat kita semua di hari keempat lu 2024. Iya, saya sih ingatnya gini, sepanjang kita masih hidup nih, masih ada kesempatan ya Kak Yu, karena kita nggak tahu umur kita. Karena untuk mati itu kan nggak ada yang mesti harus sakit, mesti harus tua gitu kan, enggak. Oleh karena itu setiap waktu yang kita punya, kita harus pakai dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara, untuk diri kita, untuk orang-orang yang kita cintai, sehingga hidup kita itu seperti itu ya, gajah yang mati meninggalkan gading, macan yang mati meninggalkan apa kulitnya yang tutul itu ya. Jadi kita itu waktu kita dipanggil Tuhan, hidup kita itu nggak berlalu begitu saja ya. Tapi hidup kita itu ada histori, ada warisan yang ditinggalkan dan orang tahu gitu. Itu aja sih Kak Yo. Ya, itu menjadi berkat ya. Itu yang tadi kita bilang bagaimana kita memikirkan bukan kepada diri kita, tetapi mikirkanlah untuk orang lain. Setidaknya dimulai dari rumah kita. Karena Tuh. di rumah kita satu hati itu terbentuk dari ayah, ibu, adik, kakak, dan semuanya ada di lingkungan utama dulu, baru menjadi pembesar. Dan Yes. semoga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hotline sekalian se-Indonesia menaruh kembali harapan-harapan, berbesar hati, mau diproses oleh Tuhan, dan membiarkan diri kita terproses dan Mm-mm. selalu melibatkan Sang Ilahi atau Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Sehingga Amin. kata mager itu tidak ada akan lagi terjadi, tapi kita mau bergerak setiap hari karena kita tahu kita punya hidup kita adalah untuk memberkati orang lain. Akhirnya Amin. saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Lucia Christina. Terima kasih untuk Dahlia dan kita ketemu minggu depan dalam satu hati hatinya kita semua.